Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan Islam SMP Miftahul Ulum, Bapak Agus Salim SPDI, beserta rekan-rekan tenaga pengajar di Lembaga Pendidikan Islam Miftahul Ulum, juga semua panitia pelaksana acara MPLS SMP Miftahul Ulum dan semua peserta MPLS, anak-anakku semua yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan pagi hari ini kita diberikan rahmat pertolongannya sehingga kita semua bisa duduk, bisa bermuajahah di sini tempat dengan keadaan sehat walafiat, yang mana salah satu nikmat besar dari Allah adalah kesehatan yang sepatutnya selalu kita syukuri serta memuji kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur itu insya Allah Allah akan selalu menambah nikmat-nikmatnya kepada kita dengan firman-Nya, fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Anak-anakku beserta MPLS rahimakumullah, sudah siap untuk mendengarkan? Siap? Baik. Dalam kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan cikal bakal sejarah, cikal bakal berdirinya SMP Miftahul Ulum. Karena mungkin saya yang dianggap paling tahu dengan sejarah berdirinya SMP Miftahul Ulum. Sebelum saya menceritakan tentang berdirinya SMP Miftahul Ulum, saya mohon izin untuk menyampaikan jauh sebelum Miftahul Ulum berdiri. Apa tujuan daripada atau apa pentingnya sebuah cerita, sebuah sejarah untuk diketahui oleh kita? Tujuan yang pertama adalah supaya kita bisa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, supaya kita bisa berterima kasih kepada orang-orang yang telah mendahului kita, bisa menuntut ilmu dengan baik walaupun keberadaan kita jauh dari perkotaan. Bisa dibayangkan, sebelum saya bercerita dulu, saya akan bercerita tentang pribadi saya sedikit. Pada tahun 90-an atau pada tahun tepatnya tahun 90-91, saya juga seperti kalian semua menjadi siswa baru SMP di SMP Negeri 1
1 Kecamatan Bonang, yang jaraknya dari sini kurang lebih sekitar 7 km. Ya. Kula antara sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Bonang beningan kui Avanza, beningan kui Vario, beli ngangkui sepeda ontel. Ya. Bisa dibayangkan jarak 7 kilo dengan medan, dengan jalan yang naik turun luar biasa. Niki boncengan ben alek gula. Sepeda engkol boncengan harus menempuh jarak 7 kilo, jalannya naik turun. Niki setiap hari selama 3 tahun. Bisa dibayangkan, berangkatnya harus jam 6 pagi sebelum matahari terbit kemungkinan ya. Karena nyaman aku sepeda impor, jam masuknya itu jam 7.30, nyampe di sana jam 8.00, jadi harus telat setengah jam. Setiap hari begitu sampai pada akhirnya tahun 93 saya lulus keluar dari sekolah itu. Pada waktu ujian nasional juga harus telat mengikuti ujian. Seperti biasa telat 30 menit. Ujian ini diminta nggak mungkin. Ujian diminta sebelum masuk saya ngobrol nih ke beniku nang luar label nikah polisi nang dalam ada papan nih ke polisi satu sintongan nikah sebagian dari guru nikah saja nikah Islam dari SMP 1 ke SMP 2 dan terus begitu. Jadi ketat luar biasa. Yang bisa dibawa hanya pensil dengan penghapus, kertas tidak boleh. Makin ujian kelulusan sudah tidak ada ujian nasional. Karepet-repet buat guru lulus. Alhamdulillah dengan pengalaman itu saya berpikir setelah saya menginjak dewasa tahun 2023, ini tahun 2003 saya berkeluarga. 2006 saya punya anak 2. Harus saya berpikir untuk bagaimana caranya adik-adik penerus bisa mengenyam pendidikan dengan baik dengan jarak yang tidak begitu jauh. Saya berpikir keras pada waktu itu dan gula hanya punya modal untuk mendirikan SMP ini, tidak punya modal sama sekali. Uang sepeser pun saya tidak punya, dan pada waktu ketepatan bini gula harus melahirkan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan karena mengalami pendarahan yang harus ditransfusi darah dengan kondisi tensi darah pada waktu itu hanya tinggal 40. Bisa dibayangkan dalam keadaan kritis saya harus berpikir keras bagaimana SMP bisa berdiri. Uang tidak ada di tangan. Udah mondar-mandir dari kita ke rumah sakit umum Sampang. Pagi saya keluar ke Bangkalan berkonsultasi dengan dinas pendidikan dan begitu seterusnya. Akhirnya mentok pada pembiayaan. Pada waktu itu butuh biaya sekitar 1 jutaan untuk mendirikan SMP ini. Jadi saya mendirikan SMP ini penuh dengan pemikiran yang luar biasa,
perjuangan yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Dan artinya SMP ini saya bangun dengan penuh aliran air mata saya, dengan tetesan air mata saya. Selanjutnya, karena kondisi istri saya semakin buruk, maka pada hari ketiga di rumah sakit saya tidak bisa melanjutkan untuk pengurusan izin operasional pendirian SMP ini. Akhirnya saya minta tolong kepada salah satu teman, namanya yang satu sekarang sudah meninggal dunia, namanya Syaifuddin IR Syaifuddin, Insinyur Syaifuddin. Ya. Baiknya mungkin kita kirim Fatihah dulu kepada beliau, mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dan diampuni semua dosanya bi barakatil Fatihah. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya, orang yang kedua yang membantu saya pada waktu itu namanya Bapak Sukron SPDI, yang sekarang, yang dulu pernah menjabat sebagai kepala SMP juga dan sekaligus tenaga pengajar. Namun pada akhirnya beliau punya kesibukan lain, jadi pamit dari keluar dari SMP ini. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, pada waktu itu karena saya minta tolong kepada orang, otomatis harus menyediakan uang yang lebih banyak. Yang sebelumnya butuh uang antara 800 sampai 1 juta, maka harus saya menyiapkan sekitar 1.500.000. Ya. Di mana saya sendiri sebagai pemikir utama pada waktu itu dalam keadaan susah luar biasa, memikirkan istri dalam keadaan kritis dan seterusnya, dan saya harus berjuang mencari uang untuk memenuhi perizinan operasional SMP. Maka ada salah satu saya punya santri dulu namanya Muhammad Mansur dari Pangkal Pinang, dari Babel, Bangka Belitung. Ya. Sekarang alhamdulillah dia menjadi salah satu asatidz di pondok pesantren di Bangka Belitung. Ya. Dia pamit ke saya untuk pindah pondok. Ya. Jadi bila untuk kedem mencong, pindah ke Banyuanyar kan itu. Ya bapan koin atau orang tua koin suruh nelpon ke sengkok. Sekian itu kedua. Selanjutnya orang tuanya nelpon ke saya dengan sekaligus mentransfer uang sebanyak 1 juta. Karena saya alhamdulillah uang sekedar santri kebiayakan pindah pondok dan itu dan guna dipinjam untuk dijadikan pembiayaan pengurusan izin operasional SMP ini. Tinggal saya mencari yang 500-nya. Cuman yang 500 ini saya cicil, kalau besoknya butuh lagi saya kasih. Terus begitu akhirnya alhamdulillah SMP ini berdiri di 2006 bersamaan dengan kelahiran anak saya kedua Ahmad Jaisul Fadlillah. Selanjutnya saya punya hutang 1 juta ke salah satu santri saya. Di mereka napa ini bos tak tanya mungkin. Setelah itu saya harus berpikir keras bagaimana untuk membayar hutang 1 juta tersebut. Sampai santri Muhammad Mansur mereka kami ke bulan, atame ke bulan.
bila kadang itu berangkat. Sampai 3 kali adanya. 1 minggu, 1 bulan berikutnya, terus sampai begitu, sampai pada pertanyaan yang ketiga saya merasa malu sendiri karena entek gelunjong, karena dan gulis mau beli sejuta sih tante itu dimana entek gelunjong ki nyari kita tidak berdua tidak kita sejuta ini kita ambil bagi orang hebat ada di bulan itu biaya pengurusan izin operasional SMP. Selanjutnya sampai 3 kali Tenggule terpaksa harus menjawab kapan. Jadi colok mereka dengan tanpa disengaja mengatakan degup pagi dong mantap. Padahal gula 1.000 tak ada 2.000. 1.000 rupiah saya tidak punya uang pada waktu itu. Besok harinya pagi-pagi sekali dia entar boleh ke gula jam sekolah apa sih berangkat. Dan gue berpikir saya harus cari uang kemana. Sudah sampai waktunya harus berangkat pada waktu itu juga. Akhirnya kenapa? Gue waktu itu tak kemudian sepeda, nggak boleh avanza. Sepeda tak ada 2. Jadi gue pada waktu itu 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya gue nginjem sepedanya sepopok Eki CB100. CB100 mau yodin momen luar biasa tuh ke ojol kopi. Mari mandi pas mangkat semua di nanti kadang mandi boleh. Wah, akhirnya sepeda ini ternyata waktu nikah iodi langsung mandi. Kenpan mangkat pas kempos banget. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Ini kesemuanya adalah rencana Allah. Jadi makanya jangan pernah mengeluh dengan apa yang telah terjadi kepada kita. Jangan pernah mengeluh. Harus katakan alhamdulillah, harus katakan alhamdulillah, selalu bersyukurlah kepada Allah. Karena pasti yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wah, seperti halnya kalian semua sama Allah ditakdirkan untuk mengenyam pendidikan di pendidikan menengah pertama yakni SMP di Miftahul Ulum. Pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Kenapa saya katakan pasti? Karena berdasarkan dengan sebuah ayat di firman Allah, innallaha apa ini? Apa ayatnya? Hilang. Allah itu artinya begini, Allah itu tidak pernah dolim kepada hambanya. Ingat Ustaz Aziz, ayatnya ini, Allah itu tidak pernah dolim kepada hambanya. Innallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Apa? Innallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Nah, ya begitu kira-kira. Itu ayat. Makanya saya yakin semua yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya gula harus nimbel sepeda. Akhirnya apa? Dari colok gula ini kan keluar tanpa sengaja. Ya colok tidak makan kada. Dan tos nengi beli ke empok pertelon. Kok sepeda, aku sepeda, nangking sepeda, ya kita pos kok kita nembel sepeda. Kok muntah sepeda, lagi mulai malam, dan masih mulai kok. Eki. Akhirnya walaupun gue tadi besi pada waktu itu, karena pun andi otak pura-pura, bodoh ongkos ke beli. Eki bodoh. Pantoknya aja bodoh, alhamdulillah, andi ongkos. Maka, mungkin saya kata apa saja lu tak ada dua, pasca kapan gue kan? Jangan itu. Hanya berangkat anak itu ke Brika, kuda nempel sepeda dengan copong masih tembok. Oke, tempel, kuda naik dalam, lagi sekitar setengah jam kemudian, benda orang datang ngolok salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mantul mau tanya kak, engki kenapa? Kiai dia pun boleh gitu. Oh engki, kisah beri dalam.
Akhirnya pula ada nyebut pula celing saya. Ternyata pula orang ini kata kenal. Takut aku udah toko pahe toko lah yang saya tanya. Akhirnya memberanikan diri keluar. Waalaikumsalam. Langsung tanya lagi pula Pak. Pasirah. Dan pula anu era pikon pakon anu kipon tahu saya sebut nyaman kipon lah anu nih kok ini. Pak. Kenapa kayak itu? Kayak itu pakon pada tetep salam kayak itu. Pakon berdebat lah ajunan. Ki kelakon ngiring ki ampun. Iki kan orang tersebut pulang. Iki orang tersebut pulang. Dan gue perasaan apa penasaran. Biasanya salam ki salam. Itu beri salam dari anak kan langsung jawab dia bilang waalaikumsalam. Itu salam lain pakai amplop. Iki amplop agak tebal. Nanti orang yang Palembang tuh dibuka bilang lah rencananya dan muda pada waktu itu saya kata ada amplop mereka ngucap agak Pak Mat sini Mat engkoknya lagi PC sejuta dia aku boleh PC nak orang pakai PC nak cinta lagi rencananya kan gitu tapi alhamdulillah sebelum pulang ngucap ini amplop dengan nada sampun buka sampun apa ternyata 1.200.000 alhamdulillah yo sabda lagi alhamdulillah bila sompu ajulah mesti akhirnya sepeda lestari dipikir berangkat pagi dengan ini beli nikah cerita perjuangan bulan untuk mendirikan SMP ini makanya mudah-mudahan yang SMP ini kasih paling salah sampai ke bulan andi otak aja sampai kalau sampai tidak mengikuti atau melanggar tata tertib yang telah dibuat di SMP. Anak masa kalian kok udah mendirikan SMP ini luar biasa. Kamu mungkin PC mereka datang TV. Di mereka tak pernah datang TV. Nanti sehari tak lebih ketemu. Namun SMP Miftahul Ulum ini tidak seberapa ada sebuah sejarah yang lebih besar yang jadi cikal bakal sebenarnya daripada pendirian SMP Miftahul Ulum. Apa itu? Adalah pendirian lembaga pendidikan Islam Miftahul Ulum jauh sebelum SMP ini berdiri. Yang mana pendiri daripada lembaga atau pondok pesantren ini adalah almarhum Kiai Muniri bin Ihsan, adalah orang tua saya sendiri. Pada tahun mungkin sekitar tahun 60-an, 60-an, beliau berjuang seorang anak yatim. Respo bulan ini yatim mulai dari kandungan. Jadi respo bulan ini dikandung 7 bulan, respo lagi mbak ini ampun seter. Jadi beliau lahir dalam keadaan yatim, bukan lahir setelah itulah yatim, tidak, tapi lahir dalam keadaan yatim dengan dua saudara atau berdua saudara. Dibesarkan, saya ingat betul Mbak Bulan itu untuk membesarkan putranya, kira 10 bulan itu kemungkinan pada waktu itu sudah ada. Nikah aja telur setiap hari Senin, Kamis, ke pasar. Oleh untuk ini kebiayaan putrana untuk menuntut ilmu. Termasuk bulan dengan kita pesen atau orang mbak mau sekolah SD kan? Kenapa nih kan? Ke SD Turin Timur 2. Ini dia aja nih. Jadi, beliau wanita tidak sempat bermain seperti anak-anak biasa, main lajengan, hotel, kasti dan lain sebagainya. Sekitar umur 12 tahun, 15 tahun beliau berangkat ke pondok pesantren
yang menurut cerita pondok pesantren yang beliau menyantri pertama adalah di Turjen. Ini di Turjen Korang Desanya mana pesantren apa. Setelah itu pindah ke pondok pesantren di salah satu pondok pesantren di Bangkalan, yang mana pengasuhnya sekarang juga Masjid Ibulah. Jadi selanjutnya pindah ke pondok pesantren Sidogiri Banji. Beliau mondok di pondok pesantren 2 tahun ditambah 30. Jadi 2 tahun kita buat telur pondok senapa? Telur pondok 2. Ini 32 tahun beliau mondok. Meninggalkan Turin Timur. Sampai kenapa tahu? Nah, jadi tak ada cerita orang alim kan, tak ada cerita orang hebat itu hanya mengenyam pendidikan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Tidak ada. Imam Syafi'i neliti hadis, neliti fikih berapa tahun? Imam Bukhari ini saya boleh. Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani puluhan tahun. Bahkan kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam satu kisahnya disebutkan lopah searah dia terjadi. Beliau sampai umur 53 tahun baru sadar isan kuki umur segemi tahun. Ternyata ampun lah umur puluhan tahun punya hampir sebidak ampun. Akhirnya beliau langsung alaji apa sekali ngaduk. Ya boleh takut umur jangan terima mungkin mulai tua anak ngerti gitu. Mana kalau umur seket ya ini, kan? Anak umur 3 tahun mati. Ini kan. Jadi beliau kemudian ini kan mengenyam pendidikan di pondok pesantren, tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Jadi beliau tidak punya ijazah. Mulai dari TK tak ada, Mundimin ada. Ini SD tidak punya. Mundimin punya SD SR, sekolah rakyat. Jadi tidak punya. Jadi full santri pondok pesantren. Cuman apa? Beliau setelah pulang, katurin rumah. Nengi kak dintoh, nengi ber, ini kenyamanan berde mana aja, asmana berde pakna aja di ber. Mbak Gula dari Respobi ini Gula dari Nyai Husni ya, Mbak Gula nyamana Ki Abdul Majid, neka ada kertekan, lakon ada kertekan. Jadi mau Senin, Kamis, entar pasar Budut ada kertekan. Mau Senin nginep sampai ke Kamis, berujung Kamis sore Sleman. Atau Kamis lah ada ke pasaran Sleman. Lagi abdi boleh Senin terus begitu. Neng jongkon mana ya di nikah. Menurut kisahnya ada nikah. Karena dokter ini kan kudu juga tak ada lagi. Tak boleh sampean. Kudu kita ada. Tak boleh sampean. Kita asis kita ada. Selesai dengan itu beliau ke Mbak Budan nikah Ki Abdul Majid nikah alikin nang jongkon mana ya nikah sambil morok nikah disa. Sambil morok. Morok tuan itu, begini, buat morok tuan ados, engki. Ada mungkin, pada yang mulufa lama ada mungkin. Jimin tanda, bedena kita untuk cara untuk, dan lain sebagainya. Ini kan yang diajarkan. Engki, lambat ni keporek uning tuan butuh, uning tuan berjong, top luar biasa nih. Top. Nah boleh orang ngaji, nikah kiai lintas desa nih kantor. Orang ngaji Quran, kiai lintas desa. Anak pak nyari orang baca Quran dimin
melarat luar biasa, melarat luar biasa. Selanjutnya, karena Respobulah Kemoniri ini termasuk salah satu orang yang haus dengan keilmuan. Jadi walaupun beliau sudah alim, walaupun beliau kan itu pun tafsir ampun letak nekuk tafsir ampun, nah boleh terlalu bidaya sulam sebina tafsirnya kan tak nekuk tafsir ampun, ngiding cek beda orang ngorok nih contoh mana ya, mereka entar ngaji dalam desa, ngaji sulam sedina. Tapi beda dengan anggota pengajian yang lain, beliau bawa kitab. Beliau bawa kitab depan ada desa Ki Abdul Majid nih kan si waktu kali itu Ki Bening Bagulah Ki Bening Bagulah Ki Morok Atana Ki kasalah situ nggak macam di gula nyamana Muhammad Fusidin mulai kita kenal Mang Bunari Mang Bunari ketok ya mungkin beri kiai ratuan, ratuan, mungkin belajar toratuan. Keto Mangkunari, engki keto ratuan. Kak bisa saya anak-anak muda, sekadung mana keto, kak bisa. Saya aduk lagi, saya ngasih tanda kita. Oh kak bisa, ada epar keto. Oh epar sampai engki, pas saya rasma, mau niri. Oh ki. Akhirnya yono, kenalan. Akhirnya kita nyanyi. Ada dua raji, kipun itu, kipun keluar dari pondok. Oh, keluar dari pondok, benih ingat nak kena mungkin nyaris tuan sate. Ya rumah, beliau keluar dari pondok, ajual sabun. Berpekarangan di jalan di Solo, di kebai masjid, saya bercoba itu sesampai makan bertahan, lagi bisa sabar Solo, selanjutnya kita ngaji, punten itu, akhirnya Ki Abdul Majid nikah, aku kamar Bunari. Para sampeyan nek terus kemantuan apa digula. Iki kesokan ento dia anu ratuan. Iki pun tentang iki bola kesokan. Iki totok lekas kelakun kita nyaki. Iki tak menang bah jam pola bejenah gula ampun hampir umur Pak Bolo nih kan. Iki hampir umur Pak Bolo syarat ya. Iki tak asis kan. Sudah kita tahu 6 ekor masih terlalu terburu-buru itu. Wah, selanjutnya pon totok lekas pon ketentah ini elamar kemudian ini bener elamar jadi elamar jadi selanjutnya kabin iyakat lagi iyakat antaranya kemudian benyar sendiri. Kenapa yang terjadi waktu nikah? Yosmeya nikah umur 11 tahun. Jadi bisa dibayangkan 11 tahun mosok anggap 30 lepak atau 30 rekto atau 30 menit. Jauh nikah. Kenapa yang terjadi? Benih patang mesem ingat mantan anyar. Ini tak kecek anyar itu. Nak video kok ingat orang aja gue maling dulu. Karena pun tak kesukaan, tak kebejaan, akhirnya kemudian ini kita sabar, benih terlak, buru boleh ke pondok, abuli boleh ke pondok. Jadi saya guna mantua nah, Ki Abdul Majid Jom, kini kok bini na jadi terlak, kini kok malah menduga pon mondok boleh tanah Ki Iman Oma Nabi ini naben bulah, abuli boleh 2 tahun, mulai pakai nyari boleh. Orang tak ada yang suci, nyari boleh, iya kan? Abuli boleh mondok boleh selama 2 tahun. 2 tahun kemudian ekonomi bermaktuan lah, corak bini naben mulai lolok cok.
saya boleh aja mulia boleh gini kok. Baik mana dari waktu aku boleh alhamdulillah pas kebetulan pas boleh kuliah. Pas boleh kuliah. Boleh sedang ngocak nih. Tapi kulo anak ketiga, ini anak pertama. Oh, selanjutnya menikah, kemudian nikah sudah mulai sambil ngajar nikah itu. Iki ngajar. Santrene diimpin nika ben anak umur 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun pun nih. Santrene kemudian ini kedimin pertama nikah nak kanak umur 70 tahun. Ini nak kanak umur 70 tahun. Jadi maksudnya orang sepo santrene. Iki orang sepo. Jadi menghatam bulan puasa nikah post aja. Anda nih kayaknya ngamai hotel, termasuk udah ngamai hotel. Suatu ngaji, mungkin nggak lebih nih kayaknya ngaji, waktu ngamai hotel. Lebih kami. Di antara santri itu tulis saya nggak mangsikan, aku mangsikan. Allahumma fillah, dari sekolah itu sana Allah. Termasuk almarhum Mas Lawi, mungkin sekitar itu. Santri bos itu ada boleh ngaji bisa dibayangkan misalnya ngatak ngasih semua lain umur ketombolo atau 9 tahun ini apa sulit ini ada selok ini tak ikut mekar ini ya betapa sulitnya jadi memakai rumah kita tak sulit karena saya boleh dari gigi kena palas yang gigi palas tak yang bisa coba mau tak orang dia gigi dia rumahnya tak ada tempat shit dia gigi tak ada tempat dan mau semakin tenaga pengajar pendidikan makin tidak naik kenapa saya ajari orang normal gigi dia kena aneh kan Kimma boleh, iwa polikah kimba luar biasa. Iki apa arungnya? Mau tapi betul. Iki, aku makin ini aku. Tengah orang berkeraput bila semua. Ini untuk pak kanan, kan aja ada. Nanti tanya om. Iki, mungkin itu waktu kenalnya om. Si kenal mungkin. Pak. Setelah itu terus berjalan dengan seiring berjalannya waktu pendidikan nikah waktu nikah kita inyamai kita inyamai cuman kemudian ini untuk supaya orang yang tertarik aja apa yang dilakukan panjangan apa berusaha dengan pemikiran beliau baiklah buat ini saya ini kemalahan termasuk udah nih ini lo yang kontrol jadi mungkin aku dimin saya asal aku nih nyari sarapnya mana sobuk nih kayak nggak labing nyari sobuk juga ada angker ini pun malam pun disejelam itu pore itu ini kan aku nggak ini esok tuh color seluruh belur kapan lulu itu mereka sarang benar nampak mau makan sekolah. Oh benda orang benda kas putus seorang mari ngalete. Laki ambu nyirap sak masak rekarin itu. Lagi mulai itu terus begitu. Jadi akhirnya kenapa? Supaya dia nak kana waktu nikah kenceng aja. Jadi mau diri nikah mam tunggu subur lebur. Subur lebur tapi tunggu dulu. Niki yang bisa ada yang apa? Kemudian ini kena lebar tanah. Ini pamer tunggu kopi. Jadi santri pun malam niku punya geniking lebur ngaji, lebur nono tenggelam. Cil nono tenggelam nang ngir. Pada bermakin ngakan sate. Nang ngir. Ada apa? Tak kok esrabu. Make ojo ndedi.
Maka ojo itu terus. Aku nonton juga misalnya Mas Andre. Jangan situ orang semalam beda tolong kali nih nonton itu. Mau ojo lah. Jadi mau ojo nih kak nonton nih idul atas bekap mungkin beda bekap. Jadi beda bekap nih pikir lagi kan. Nih bumbung misalnya beda bekap. Jadi dan ilau ini kedingin beda bekap. Jadi kalah tentang yang part beli kayu pas mono di atas. Lakon gula termasuk gula nih. Terus begitu akhirnya seiring berjalannya waktu pemeniri ini ke samping buku sampai mungkin sebagian karena kita ada sekolah nggak mungkin ini sandranya tim pagi ini kayak pengen tolong ngaret akhir ambil sampai punya sampai akuan sampai akhir tak mau bengi tanah lagi kita pernah pada tahun 88 pas mau bengi tanah ebe kirim bom saya tempatin mungkin ebe mau mereka 1.200.000 ngabi sampai alih kurang dikit okay. Akhirnya tahun 88 mereka bersamaan bermain arehab masjid mereka setelah masjid mereka arehab lestari berupa hasil kelompok mereka ini cuman rumah mereka tak tempatin selama 2 tahun. Jadi baru tahun 90 ditempatin satu jurusan teknik pengalihan. Jadi satu jurusan teknik pengalihan. Apa minta ngalih sebelumnya? Pola almarhum Mbak Bini pula kayak sepop bini kemudian ini kata setuju mengalih. Jadi ki nyareh dari itu orang sepop dimi. Jadi tinggal compone kayak tinggal ngarong selama 2 tahun. Jadi ibu nikah, kemudian ini nikah, mbaknya yoman terus bermalam. Betul gak ya ini sampai akhirnya almarhum beliau, almarhumah. Jadi almarhum sebelum umur sampai lestari dari nikah, kemudian nikah, pindah itu. Jadi tahun 90 baru pada waktu itu antara 2 orang saatnya main tahun ulum ini kedua orang siapa? Kemudian sarmat tuana ke Abdul Majid. Jadi bekerja buah-buahan yang nyaman apa lembaga itu dong ya saya mungkin tapi mbak bulan nikah karena nikah tak pernah ngolokin kacau luar biasa saya kata mantolan benar dosa tapi dosa paling kasar nikah ulah nikah dan seterusnya nikah sih aku mereka itu pas sepakat nyamain Miftahul Ulum. Nyamain Miftahul Ulum. Ini sejarah singkat. Ini pun lengkap. Ini tak merasa ada. Ini sejarah singkat. Jadi Miftahul Ulum nikah yang memberi nama Miftahul Ulum nikah atau Miftahul Ulum ini diberi nama pada tahun 90. Yang sebelumnya pendidikan tanpa ini pendidikan tanpa nama. Selanjutnya pada tahun 91 30 mulai berdasarkan pengajar, guru mendut, guru tugas dari Pondok Pesantren Bata-Bata, Pondok Pesantren Banyuwangi. Jadi terus berjalan ini sampai pada tahun 2003. Pada 2003 nikah bulan lagi 2006 ini 96 ini 91 bulan sekolah SMP 93 lulus 96 95 belum masuk ke Pondok 96 almarhum kemongiri kan almarhum. Jadi pada waktu itu dan bulan menduduki oleh sekitar 10 bulan. Jadi pendidikan yang kadin nikah, lembaga yang kadin nikah pernah vakum, artinya bukan vakum, pernah tidak ada pengasuhnya selama 2 tahun, dipasrahkan ke para asatidz. Beliau nikah salah satu orang yang sangat luar biasa mulut karena tak kasuhkannya ke pemerintah. Dia tak kasuhkannya sama pemerintah. Bantuan pemerintah
kita kesukaan beda. Juga tidak pendidikan formal itu kita kesukaan. Cuman dengan seiring berjalannya waktu, Niki setelah beliau meninggal tahun 2003, sudah harus berpikir keras karena santri bernikah siswa pada waktu itu sekitar 350 ini nikah hanya yang sekolah SD hanya 7 orang. Jadi ini walaupun tidak ada pendidikan formal pada tahun 91 nikah ditok. Nah, pergi pembelajaran umum seperti bahasa Indonesia, matematika, PPKN, mungkin PPKN lambat PMP. Ini kan diberikan desa pendidikan. Karena sis alumni tahun apa? 13 kan itu. 2013 2013. Ini kisah berarti. Jadi diberikan. Salah satu pengajarnya kita masuk. Ajar juga matematika itu tambah 2 tambah 0 ya 2 Tung tambah tung jadi 11 ki. Tung tambah tung berapa? 11. Ini 11. Pada 11. Bukan. Wah. Mana saya minta? Selanjutnya di 2003 udah berpikir keras iki asaran kakak ipar dan gula asmana kira ini berpikir musyawarah duluan kecinapa carana sekiranya bisa mendirikan pendidikan formal. Akhirnya dimulai pengurusan namanya akte yayasan kemarin. Waktu itu butuh dana sekitar 500.000. Dan beliau 10 tahun ini dari kami ngobrolnya saya dalam kos kaku pendirian yayasan kan. Beliau kakaknya Pak Terguda ke laki ini ke sini. Akhirnya berdua sudah berjalan karena notaris tahun ini notaris yang anak tahun ini cek pada tahun ini mantan aja ini. Kita coba ada makhluk kalian mau nemu badan notaris masuk. Iki atane persyaratan nikah pun ratu dilengkapi nabi boleh alhamdulillah jadi di nyaman yayasan Alka Roma. Jadi di 2003 itu juga selanjutnya mendirikan pendidikan formal tingkat pertama yaitu MI yang berjalan sampai semakin jauh sebelum adanya program bos. Kita ada bos. Akhirnya datang. Sing ngajar sera. Repot pokoknya. Akhirnya gula aja minta ke kecamatan, minta ke kantor dinas orang ada beda tenaga apa mereka tenaga di orang tua di orang tua mau nanti beda mau kita punya kelakuan kalau ada pengajar akhirnya sebagian ada yang menganggap karena boleh sebenarnya atau mungkin Pak Sudramonko saya boleh kamu saja saya boleh Pak Sudraini kamu saja saya boleh Pak Usman akhirnya di beda ngajar SD gitu mungkin dari internet dari Karangakak di Paken mereka diantara mulai ngajar di MI tahun dulu pada pendirian pertama sampai berjalan 3 tahun kemudian di siswa kelas 6 ujian akhir nasional. Mulai nikah kemudian santri sekeluar lulus dari MI program tak dulu kemudian dari tak sekolah akhirnya belum berpikir boleh harus didirikan pendidikan lanjutannya SMP atau MPS karena malah pada bodoh akhirnya anak SMP jadi malah nak depan tingkat SMP alhamdulillah 2006 SMP mati seperti yang telah saya ceritakan tadi. 2000 terus berlanjut SMP ini kan berjalan tanpa ada yang gedung
tanpa adanya itu alhamdulillah mungkin sampean walaupun turun itu berbeda umawan dimin repot les tuh masuk lima dulu jadi masuk kita ada orang ada dikit terus begitu berjalan tapi alhamdulillah keluarannya hebat keluar asis ya keluar Prodi gitu kan keluar siapa lagi Taksamuni dan lain sebagainya. Alhamdulillah yang mana sekarang alumni SMP ini tidak ada yang S1 sudah ada S2 mungkin atau yang banyak mungkin sudah punya SDD sebenarnya SDD tapi SDD pada SMP langsung ini langsung untuk satu tapi alhamdulillah hebat jadi Miftahul Ulum ini sudah memberikan menyumbang program pemerintah walaupun hanya sedikit. Sudah ada yang jadi tenaga pengajar di di mana-mana bukan hanya di sini saja. Jadi Banyuanyar juga walaupun notabene-nya setelah dari sini di Banyuanyar begitu kan. Tapi kan cikal bakalnya ya dari Miftahul Ulum begitu. Jadi ketika pada boleh genteng baik boleh pada aktif baik ini kan jangan pinter sampai baik baik ini makanya jangan pentingnya sejarah di situ artinya apa untuk supaya kita tetap bisa berterima kasih menghormati para pejuang kita paham ini akhirnya kan sejarah itu mulai dihilangkan iya kan sejarah mulai dihilangkan bahkan sejarah sudah dirubah seperti sejarah kemerdekaan Indonesia yang insya Allah nanti ada rapat akan diadakan upacara 17 Agustus di sini beserta wali nanti ada undiannya begitu undi bodo hadiah alam bodo racun bodo talam bodo piring bodo ayam roti kamu bisa teh siswa lain jadi seragam pecah dengan kodu sempat ini sempat bro ukuran apa sih pak? Ukuran X aduh di anak-anak tulis begitu nanti ya ini insya Allah dapatnya pembentukan pendidikan hari ini insya Allah jadi siapkan kalian untuk mendapatkan hadiah nanti bisa beda hadiah sepeda motor kayak orang kaget untuk beli sama hadiah jomblo sepeda motor ini kan sekelumit atau sedikit sejarah singkat daripada berdirinya khususnya SMP Miftahul Ulum pada umumnya berdirinya lembaga pendidikan Islam Miftahul Ulum karena masih ada materi kenapa? Lebar 1 jam. Hah? 1 jam kurang, masih kurang kalau kurang saya lanjutkan kalau sudah selesai, sudah habis waktunya saya tutup